Hai semua, Assalamualaikum. Ide bakulan yang laris banget di bakulan aku nih. Yuk langsung aja kita ke tahap membuatnya. Cake-nya, langkah pertama kita siapkan 140 ml minyak goreng. Kemudian siapkan juga satu bungkus santan instan 65 ml. Lanjut kita tambahkan ke dalam minyaknya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 5 butir telur. Saya pakai telur ukuran sedang. Lanjut kita tambahkan 180 gram atau setara dengan 12 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair ya. Tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP, bisa juga pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 7-10 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak. Tandanya berjejak apabila di mixer, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut kita tambahkan 170 gram atau setara dengan 17 sendok makan tepung terigu. Dan ini tepungnya sudah saya ayak sebelumnya. Saya pakai tepung terigu protein sedang. Aduk-aduk sebentar supaya tepungnya tidak berhamburan ya. Kita mixer sebentar sekitar 10 detik ya, cukup sebentar saja asal rata. Kemudian kita tambahkan 25 gram atau 2,5 sendok makan maizena. Ini juga sudah saya ayak sebelumnya. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, sekitar 10 detik juga ya. Matikan mixernya kembali. Lanjut kita masukkan minyak goreng yang sudah kita siapkan tadi. Minyak goreng yang sudah kita campur dengan santan ya. Kita masukkan secara bertahap sambil di mixer. Nah, lakukan sampai selesai, sampai semua campuran minyak dan santannya habis. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan mixernya. Lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil cake-nya ini tidak bantat ya. Cara mengaduknya teknik aduk balik seperti ini. Nah, seperti ini sudah tercampur rata ya. Ini sudah cukup. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 6 bagian adonan sama rata seperti ini. Dan lanjut akan saya beri pewarna makanan. Untuk yang pertama saya akan tambahkan pewarna makanan ungu. Kemudian kita tambahkan juga pewarna makanan biru. Masing-masing pewarna ini saya tambahkan sebanyak sekitar 8 tetes. Selanjutnya warna hijau dan kuning. Warna oranye. Dan yang terakhir pewarna makanan merah. Kemudian saya akan mengaduknya sampai tercampur rata seperti ini. Dan ini sudah siap untuk kita kukus. Selanjutnya saya sudah menyiapkan loyang. Saya pakai loyang berukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7 cm ya. Dan bagian dalamnya sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Dan saya alasi juga dengan baking paper. Kemudian olesi kembali dengan minyak goreng tipis-tipis bagian tengahnya saja ya. Untuk bagian tepinya tidak perlu dioles dengan minyak goreng supaya nanti hasil cake-nya tidak menciut ya teman-teman. Untuk yang pertama kita tuang terlebih dahulu adonan yang berwarna ungu. Kita ratakan seperti ini. Masukkan semua adonan ungunya ya. Ratakan ke seluruh adonan atau ke seluruh permukaan loyang. Kemudian hentak-hentakan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya, di sini saya sudah memanaskan kukusan sampai mendidih seperti ini. Langkah selanjutnya langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi. Dan untuk lapisan pertama ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Dan seperti biasa ya teman-teman, saya pakai kukusan tutup kaca. Jadi saya tidak lapisi dengan kain bersih ya. Tapi tadi ternyata itu kayaknya agak kendor untuk bagian bautnya atau kenapa ya. Jadi tadi agak netes. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan saya alasi dengan kain bersih ya teman-teman. Ini sudah 10 menit saya kukus. Selanjutnya langsung aja kita tuang lapisan kedua yang berwarna biru. Kemudian kita ratakan seperti ini sampai merata. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ini tuh nggak seperti biasanya kok menetes. Mungkin ada yang kurang kenceng bagian tutupnya ya, bagian bautnya. Jadi saya alasi dengan kain bersih seperti ini. Dan untuk lapisan kedua sampai lapisan kelima sama aja, kita kukus selama 10 menit tetap dengan api yang sama ya. Dan lanjut kita tuang adonan yang berwarna hijau.
Kukus kembali selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit. Kemudian lanjut kita kukus kembali atau kita tuang adonan yang berwarna kuning. Nah, ini kita tutup lagi dan kukus selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit. Kemudian kita tuang adonan yang berwarna oranye. Ratakan. Dan kita kukus kembali selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, langsung aja. Ini kita lihat ya. Ini agak gembung, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah agak keluar uapnya, ini akan mengempis seperti ini. Kita tunggu supaya nanti rata ya. Kemudian yang terakhir kita tuang adonan yang berwarna merah atau ini lapisan yang terakhir ya teman-teman. Ratakan seperti ini. Dan untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Tetap dengan api yang sama ya. Kita kukus lebih lama supaya bolunya ini lebih tanak. Nah, ini sudah 20 menit saya kukus. Dan wow, hasilnya cantik banget. Selanjutnya akan saya matikan api kompornya. Selanjutnya ini akan saya diamkan di dalam kukusan dalam kondisi kompor mati ya. Saya kukus selama 10 menit. Ini adalah tips supaya nanti bolunya itu benar-benar moist ya atau lebih moist. Nah, ini sudah 10 menit ya teman-teman. Kita diamkan di dalam kukusan. Lanjut keluarkan dari kukusannya. Dan sebelum kita keluarkan dari loyangnya, saya akan menyisir bagian tepi-tepinya seperti ini. Untuk menyisirnya pastikan pisaunya ini benar-benar tajam ya supaya hasilnya rapi. Dan lanjut kita keluarkan dari loyangnya, kita pindahkan ke cooling rack. Nah, kita lepaskan loyangnya. Wow, hasilnya cantik banget. Tapi ternyata ini ada yang retak sedikit ya bagian atasnya, tapi nggak apa-apa, ini nanti hasilnya tetap bagus ya. Dan ini saya tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa kita potong. Karena kalau masih panas itu nanti potongannya nggak terlalu rapi ya teman-teman. Untuk yang pertama saya akan potong jadi 3 bagian terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya potongannya seperti ini ya, cantik banget. Ini juga garisnya tegas ya, nggak samar-samar, hasilnya cantik banget. Ini juga nggak bantet sama sekali ya. Ini benar-benar cantik banget. Lanjut kita potong. Untuk per potong itu atau per satu potongan itu akan saya potong kira-kira sebanyak 12 potongan ya. Jadi tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga untuk potongannya. Nah, ini dia sudah saya potong. Ini hasilnya 36 potong ya. Karena saya mau ukurannya itu sedang, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Lanjut saya akan bungkus dengan plastik OPP. Saya pakai yang ukuran 7 x 18 cm untuk plastik OPP-nya. Nah, maaf saya lepaskan sarung tangannya ya. Karena untuk melepaskan lemnya ini susah kalau pakai sarung tangan. Dan lanjut tempelkan stiker. Bisa juga pakai stiker thank you itu ya teman-teman. Nah, supaya hasilnya lebih menarik. Nah, ini dia sudah saya masukkan semua ke dalam plastik OPP ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Dan ini tuh bolunya bener-bener super empuk, lembut, moist, anti bantet, anti gagal. Pokoknya ini cocok banget untuk berbagai macam acara ataupun untuk ide jualan, dijamin laris manis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.